Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman aswaja, para guru, para alim, para ulama, dimanapun berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan mendatangkan rahmat keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda semuanya, segala hajat Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkabul semua hajatnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alasan mengapa Salafi Wahabi satu dikit lagi menjadi teroris. Ya, satu dikit lagi Wahabi menjadi teroris. Benarkah demikian? Ya, kalimat ini disampaikan oleh sesepuh atau tokoh populer Nahdlatul Ulama, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot MA. Ya, beliau Kiai Said menyampaikan bahwasanya satu dikit lagi Wahabi menjadi teroris. Nah, apa yang diungkapkan ini bukanlah tidak beralasan, tapi memang jelas benar apa yang beliau sampaikan, bahwasanya satu dikit lagi Wahabi menjadi teroris, karena Wahabi adalah pintu masuk terorisme. Ya, nah Kiai Said ini beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren As-Saqafah. Beliau secara akademik lulusan S1 dari King Abdul Aziz Mekah, kemudian S2 dan S3-nya beliau di Ummul Qura juga di Mekah. Ya, begitu disampaikan oleh beliau bahwasanya satu dikit lagi Wahabi menjadi teroris. Ya, mengapa demikian? Karena Wahabi ini memiliki pemahaman yang sangat dangkal, sangat sempit, karena mereka memiliki sifat atau watak karakter takfiri. Artinya di luar kelompok mereka semuanya, baik muslim maupun non muslim, semuanya dianggap kafir, dianggap sesat, dianggap ahli bid'ah. Jadi menurut mereka jalan kebenaran itu hanya satu, hanya tunggal, yaitu dari kelompok mereka sendiri. Umat Islam yang lain yang tidak sesuai dengan manhaj mereka, tidak sesuai dengan manhaj salaf yang mereka dengungkan itu, menurut versi mereka sendiri tentunya, ini semuanya sesat, semuanya ahli neraka. Nah, pemahaman yang sangat ekstrim, pemahaman yang sangat radikal inilah kemudian bisa mengakibatkan akhirnya muncul sikap-sikap ekstremisme, sikap-sikap terorisme. Karena yang namanya watak memaksakan kehendak, maka lambat laun dia akan menjadi gerakan terorisme. Ya, itu bermula dari sebuah pemikiran, pandangan keagamaan yang begitu sempit, sehingga tidak ada sikap toleransi, tidak mau menerima perbedaan, tidak mau mengakui kebenaran dari umat Islam yang lain, maka muncullah benih terorisme. Sehingga Salafi Wahabi adalah pintu masuk gerakan dari terorisme. Ya, ini betapa luar biasanya pemahaman beliau, Kiai Said Aqil Sirot. Beliau ini ulama yang sangat luar biasa dari segi keilmuan yang sangat tinggi. Beliau seorang profesor ya di bidang Islam, yaitu di bidang tasawuf. Maka apa yang beliau sampaikan ini
sesuai dengan fakta real di lapangan. Ini juga penemuan dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Memang banyak kasus yang itu hampir semuanya ini terorisme yang tertangkap ini adalah memiliki faham, yaitu berfaham Wahabi. Nah, ini sebuah fakta nyata bahwasanya Wahabisme adalah pintu masuk dari gerakan terorisme. Ya. Dan tidak salah kemudian beliau Kiai Said Akhil Sirot menyampaikan, satu dikit lagi Wahabi menjadi teroris. Satu dikit berarti hampir semuanya, berarti satu langkah lagi mereka, jika ada kesempatan, jika ada peluang, mereka pasti akan memunculkan sikap atau tindakan yang itu terorisme, yaitu merusak, melakukan sikap-sikap anarkisme, melakukan pengeboman misalnya, perusakan atau pembunuhan atas nama agama. Tapi kok di Indonesia ini sampai sekarang kelompok salafisme tidak ada yang membunuh, tidak ada yang mengkafirkan, tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan fisik, ya. Yang namanya gerakan terorisme itu memang bertahap, ya, step by step, tidak langsung. Dia lihat bagaimana peluang. Jika memang ada kesempatan, jika suatu saat nanti memang pemahaman Wahabi ini banyak diterima, kemudian banyak yang terpengaruh, nanti pada puncaknya ketika mereka pemahaman mereka ditolak, pemahaman mereka tidak bisa diterima, ketika ada kesempatan maka mereka akan melakukan tindakan terorisme. Ya, ini karena berawal dari sikap memaksakan kehendak, merasa kelompoknya ini pemahamannya yang paling benar. Nah, itu jadi tidak salah disampaikan oleh beliau Said Akhil Sirot bahwasanya satu dikit lagi Salafi Wahabi menjadi teroris, walaupun saat ini masih lunak kepada pemerintah, tidak menghujat, ya, bersifat damai kepada pemerintah. Tapi faktanya kita lihat di banyak negara Timur Tengah yang hancur berantakan, seperti di Suriah misalnya, dan di negara-negara yang lain yang itu konflik berkepanjangan, atau di Yaman misalnya, ini pecahnya sebuah konflik, munculnya sebuah konflik itu atas nama agama, di mana dalangnya, otaknya adalah kelompok Wahabi, ya, biang dari segala perpecahan, permusuhan, peperangan yang itu melibatkan agama antar sesama muslim, orang saudara. Ini adalah pemahaman dari Wahabisme, ya. Untuk itunya kita semuanya, sebelum terjadi, sebelum Wahabisme ini merajalela di muka bumi ini, di Indonesia tentunya, kita semuanya hendaknya untuk berwaspada, berhati-hati. Kita cegah sedini mungkin gerakan Wahabisme sebelum merusak tatanan kehidupan bernegara, tatanan kehidupan bertoleransi di negara ini. Kita lihat bagaimana dulu sebelum munculnya Wahabi, Indonesia ini sangat aman, damai, tentram, bisa saling menghormati di antara pemeluk agama. Walaupun kita tahu di bumi Indonesia ini, di bumi Nusantara ini, tidak ada Wahabi pun dulu sudah mengawali, yaitu para pendakwah Wali Songo. Artinya Wali Songo punya banyak peran untuk mengislamkan masyarakat di Nusantara. Tentunya di tempat-tempat yang lain, bukan hanya wilayah Jawa, di Sumatera, kelompok Alawiyin atau Bani Alawi, ya, mereka adalah para ulama
keturunan dari zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak berdakwah di Nusantara, di Indonesia dengan arif, dengan damai, dengan semangat toleransi, dan dakwahnya diterima. Alhamdulillah Indonesia menjadi mayoritas muslim. Kemudian dilanjutkan dakwah sama ini oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian ada organisasi lain yang juga besar yang lebih dulu hadir, yaitu ada Muhammadiyah. Artinya tanpa Wahabi pun dakwah Indonesia senantiasa berkembang karena ada NU dan Muhammadiyah. Ya, tapi setelah munculnya kelompok Salafi, walaupun itu hanya segelintir orang, 1, 2, 3, ya, kemudian muncullah banyak konflik, banyak keresahan. Ya, artinya Wahabi tidak bisa diterima di Indonesia. Wahabi biang keladi, permusuhan, percekcokan. Tapi kan mereka juga mendakwahkan Islam. Tanpa mereka pun sebenarnya sudah ada Nahdlatul Ulama, sudah ada Muhammadiyah, dan organisasi lain yang mereka adalah bersifat moderat. Ada Nahdlatul Watan dan organisasi-organisasi yang lain yang mereka menjunjung tinggi toleransi. Ya, tidak memaksakan kehendak, tidak merasa kelompoknya yang paling benar. Mereka memiliki sifat wasatiyah atau toleransi. Ya, memiliki sifat moderasi beragama. Tapi berbeda dengan kelompok Wahabi ini, ketika mereka datang, ya, membuat provokasi, majelis-majelisnya semuanya hanya menilai amalan kelompok yang lain. Ya, mempermasalahkan yang bersifat khilafiyah. Khilafiyah itu dianggap pokok, sedangkan yang pokok itu diabaikan. Jadi memutarbalikkan, jungkir balik pemahaman kelompok Wahabi. Hal-hal yang bersifat khilafiyah itu senantiasa dibahas terus-menerus di majelis-majelis mereka. Mereka mengambil satu pendapat, kemudian pendapat-pendapat yang lain disalahkan. Seolah pendapatnya itu yang pasti benar dan kelompok yang lain pasti salah. Nah, ini yang terjadi karena pemahaman dari Wahabi. Ya, itu. Jadi mereka memonopoli kebenaran, seolah-olah otoritas kebenaran itu hanya dari kelompok mereka. Tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran yang lain kecuali harus mau nggak mau harus masuk kelompok mereka. Seolah-olah mereka ini adalah mewakili dari ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Padahal sikap mereka, pemahaman mereka, doktrin mereka, akidah mereka sangat menyimpang jauh dari ajaran Rasulullah, pemahaman dari salafus soleh. Ya, itu. Maka tidak salah jika kemudian Wahabisme ini sebagai pintu masuk dari gerakan terorisme. Satu digit lagi Wahabi menjadi teroris. Ini yang disampaikan oleh Kiai Said Agil Sirot. Dan lambat laun ketika Salafi Wahabi muncul, tentunya ada gesekan-gesekan. Ya, ketika pada puncaknya nanti ini, jika tidak kita antisipasi, maka akan terjadi konflik besar, akan terjadi peperangan besar. Ya, maka kita hendaknya untuk berhati-hati, waspada, kita berpegang teguh kepada ulama-ulama kita, ulama aswaja, ulama sunni, ulama yang moderat, ulama yang menjaga toleransi, ulama yang bisa menjaga perdamaian ukhuwah Islamiyah, menjauhkan dari sikap radikalisme atau ekstremisme. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kesalahan. Kita tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan tercerai-berai, jangan berpencar dari kelompok mayoritas, golongan mayoritas, yaitu Sawadul A'zam, yang tidak lain adalah Nahdlatul Ulama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.